Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 4 Tadris Matematika B Angkatan 19 Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Ibu Vina Triwahyuni, Magister Pendidikan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya Putri Nabila Masduki, NIM 74. Kemudian ada Habibatur Rahmaniyah, NIM 46. Ada Siti Sofiati, NIM 49. Ada Alia Fitrahani, NIM 58. Kemudian Nilna Syifarana, NIM 60. Ada Endah Amalia, NIM 71. Dan yang terakhir, Maulida Muhimmatus Sholihah, NIM 72. Sebelum presentasi ini kami mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Jadi, dalam video pembelajaran ini, kalian akan mempelajari tentang teorema Wilson. Bagaimana sejarah teorema Wilson itu, kemudian pembuktian-pembuktian dari teorema Wilson, dari pembuktian teorema 8.5 sampai teorema 8.8. Dan yang terakhir ada kejutan buat kalian nih, yaitu latihan soal, agar kalian memahami kembali teorema Wilson yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi, disimak baik-baik ya, jangan ngantuk dan bosan teman-teman. Selamat menonton. Di sini saya Maulida Muhimmatus Sholihah akan menjelaskan mengenai teorema Wilson. Nah, sebelumnya kita membahas sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah teorema Wilson itu dipublikasikan pertama kali oleh Edward Waring pada tahun 1770 tanpa mencantumkan buktinya. Sebenarnya Wilson bukan orang pertama kali yang mengemukakan teoremanya, sebab pada tahun 1682 Leibniz juga telah membicarakannya. Bukti teorema Wilson pertama kali diberikan oleh Langmuir pada tahun 1771 dan menamakan teoremanya dengan sebutan teorema Wilson. Teorema Wilson ada 4 teorema dan saya akan menjelaskan teorema yang 8.5. Bunyi teorema 8.5 adalah jika P suatu bilangan prima, maka pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P mempunyai tepat dua penyelesaian, yaitu 1 dan P dikurang 1. Kita buktikan teorema 8.5. Kita misalkan R adalah suatu penyelesaian dari pengkongruenan X kuadrat kongruen dengan 1 modulo P, maka kita substitusikan R tersebut ke X kuadrat, didapatkan R kuadrat, yang satu ini kita pindah ruas jadi min 1 kongruen dengan 0 modulo P. Nah, R kuadrat min 1 ini jadi R plus 1 dan R min 1 kongruen dengan 0 modulo P. Dari pengkongruenan di atas berarti P membagi habis R plus 1, R min 1, maka P suatu bilangan prima. Karena P suatu bilangan prima, maka P membagi habis R plus 1. Nah, karena membagi habis, maka berlaku sisanya adalah 0, sehingga kongruen dengan 0 modulo P. Begitu pula berlaku pada P membagi habis R min 1. Nah, dari R plus 1 kongruen dengan 0 modulo P didapatkan R kongruen dengan min 1 modulo P atau R kongruen dengan 1 modulo P. Nah,
Jadi R kongruen dengan P min 1 modulo P atau R kongruen dengan 1 modulo P. Kok bisa ini menjadi P min 1? Karena residu terkecil itu harus lebih kecil dari modulo P tersebut, sehingga didapatkan P min 1. Itu alasannya mengapa didapatkan min 1, karena residu itu harus lebih kecil dari modulo P tersebut. Nah, jadi 1 dan P min 1 adalah solusi dari X kuadrat kongruen dengan 1 modulo P. Untuk lebih jelasnya nanti bisa diterangkan dalam contoh soalnya. Dari saya sekian dan terima kasih. Saya Siti Sofiati, NIM 49. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Muhim, yaitu contoh dari teorema 8.5. Selesaikan pengongruenan berikut ini. Nomor 1, X kuadrat kongruen dengan 1 modulo 7. Yang nomor 2, X kuadrat kongruen 24 modulo 23. Penjelasan dari contoh nomor 1. Kita akan membahas terlebih dahulu yang contoh teorema 8.5 nomor 1, yaitu X kuadrat kongruen 1 modulo 7. Maaf yang di PPT salah ya, seharusnya 1 bukan 24. Dari X kuadrat kongruen 1 modulo 7, kita bisa mendapatkan himpunan dari residu-residu terkecil modulo 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kan kita sudah mendapatkan himpunan dari residu-residu terkecil modulo 7. Jadi kita mencari solusi satu persatu dari residu-residu terkecil tersebut, yaitu solusi dari X, solusi dari 2X, solusi dari 3X, solusi dari 4X, solusi dari 5X, dan solusi dari 6X. Solusi dari X kongruen 1 modulo 7 adalah 1. Terus solusi dari 2X kongruen 1 modulo 7, kan itu belum bisa dikongruenkan ya, 2X kongruen 1 modulo 7, maka kita cari yang bisa dikongruenkan, yaitu 2X kongruen 8 modulo 7. Dari mana dapat 8? Yaitu dari 1 ditambah 7. Menjadi, kan 2X kongruen 8 modulo 7 sudah bisa dikongruenkan menjadi X kongruen 4 modulo 7. Solusi dari 3X kongruen 1 modulo 7, yaitu 3X kongruen 8 modulo 7 dengan cara yang sama ya, 1 tambahkan 7, 3X menjadi 3X kongruen 8 modulo 7. Karena belum bisa dikongruenkan juga, kita tambahkan lagi 8 dan 7 menjadi 3X kongruen 15 modulo 7. Kan itu sudah bisa dikongruenkan menjadi X kongruen 5 modulo 7. Terus selanjutnya solusi dari 4X kongruen 1 modulo 7. Karena belum bisa dikongruenkan, kita cari yang bisa dikongruenkan ya, yaitu dengan cara yang sama tadi. Jadi 4X kongruen 8 modulo 7 menjadi X kongruen 2 modulo 7. Solusi dari 5X kongruen 1 modulo 7, 5X kongruen 8 modulo 7, 5X kongruen 15 modulo 7 menjadi X kongruen 3 modulo 7. Solusi dari 6X kongruen 1 modulo 7, 6 menjadi 6X kongruen 8 modulo 7, 6X kongruen 15 modulo 7. Kita cari sampai bisa dikongruenkan ya. 6X kongruen 22 modulo 7, 6X kongruen 29 modulo 7, 6X kongruen 36 modulo 7. Kan sudah bisa dikongruenkan ya menjadi X kongruen 6 modulo 7. Dilihat dari hasil-hasil solusi residu-residu kecil tersebut, itu adalah hasilnya itu sama dengan himpunan dari residu-residu terkecil modulo 7. Tadi kan X, solusi dari X kan 1, solusi dari 2X itu 4,
Solusi dari 3x itu 5. Solusi dari 4x itu 2. Solusi dari 5x itu 3 dan solusi dari 6x itu 6. Jadi hasil dari solusi residu terkecil modulo 7 itu himpunan itu sendiri. Terus tadi kan sudah dijelaskan bahwa jika P suatu bilangan prima, maka kekongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P mempunyai tepat dua solusi, yaitu 1 dan P-1. Jadi, solusinya adalah 1 dan 6. Kita lanjut contoh kedua teorema 8.5, yaitu X kuadrat kongruen 24 modulo 23 itu sama dengan X kuadrat kongruen 1 modulo 23. Jadi dari contoh soal itu X kuadrat kongruen 1 modulo 23 kan P nya 23. Jadi residu terkecilnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 22. Jadi, kita harus mencari solusi dari residu terkecil tersebut, yaitu residu dari X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, 7X, 8X, 9X, sampai 22X. Yaitu X kuadrat kongruen 1 modulo 23 itu sama dengan 1. Solusi dari 2x kongruen 1 modulo 23 kan belum bisa dikongruenkan. Jadi ditambahkan 1 ditambah 23 menjadi 2x kongruen 24 modulo 23. Kan sudah bisa dikongruenkan ya, itu menjadi x kongruen 12 modulo 23. Solusi dari 3x yaitu solusi dari 3x kongruen 1 modulo 23 kan belum bisa dikongruenkan, menjadi 3x kongruen 24 modulo 23. Kalau sudah bisa dikongruenkan menjadi x kongruen 8 modulo 23. Solusi dari 4x kongruen 1 modulo 23. 4x kongruen 24 modulo 23 menjadi x kongruen 6 modulo 23. Lanjut sendiri ya teman-teman sampai 22 yang solusi 22 kongruen 1 modulo 7, 22 kongruen 484 modulo 7 modulo 23 menjadi x kongruen 22 modulo 23. Jadi solusi dari x kuadrat kongruen 1 modulo 23 yaitu 1 dan 22. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Nah, selanjutnya saya Enda Amalia akan menjelaskan mengenai teorema 8.6 yang berbunyi, misalkan P suatu bilangan prima selain 2 dan A aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P dengan A sama dengan 1, 2, 3 sampai P-1, yaitu A aksen kongruen 1 modulo P dengan A aksen lebih dari 0 kurang dari P, maka P1. Jika A tidak kongruen B modulo P, maka A aksen tidak kongruen B aksen modulo P. I2. Jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P-1, maka A aksen kongruen A modulo P. Pembuktiannya, apabila A sama dengan 1, 2, 3 sampai P-1, maka FPB A dan P sama dengan 1, sehingga AX kongruen 1 modulo P mempunyai tepat satu solusi. Ini berarti A aksen ada. Sedemikian hingga A aksen kongruen 1 modulo P.
Bagian 1 dibuktikan kontraposisinya, kebalikannya, yaitu jika A aksen kongruen B aksen modulo P, maka A kongruen B modulo P. Misalkan A aksen kongruen B aksen modulo P, maka A aksen kongruen A B aksen kongruen 1 modulo P. Kita ingat bahwa A aksen dan B aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P. Kenapa bisa jadi A aksen kongruen A B aksen kongruen 1 modulo P? Itu dari ini yang X-nya diganti dengan A aksen dan B aksen, karena kan A aksen dan B aksen merupakan solusinya. Selanjutnya, untuk membuktikannya, kita kalikan masing-masing ruas dengan B. Diperoleh A aksen B kongruen A B aksen B kongruen B modulo P dengan B sama dengan 1, 2 sampai P-1. A kongruen B modulo P, sebab B aksen B kongruen 1 modulo P. Jadi I1 terbukti. Bagian I2 dibuktikan sebagai berikut. Jika A sama dengan 1, yaitu X kongruen 1 modulo P, maka penyelesaiannya A aksen sama dengan 1, sehingga A aksen kongruen A modulo P. Jika A sama dengan P-1, yaitu kita substitusikan P-1X kongruen 1 modulo P menjadi min X kongruen 1 modulo P. Kita kalikan dengan min 1 untuk mempositifkan nilai X menjadi X kongruen min 1 modulo P menjadi X kongruen P min 1 modulo P. Jadi A aksen sama dengan P min 1, sehingga A aksen kongruen A modulo P. Bagian 2 terbukti. Saya Alia Fitrahani, NIM 58. Oke, di sini kita akan membahas contoh teorema 8.6. Ya, saya ada contoh. Juga bisa dibuka buku teori bilangannya halaman 65. Nih, di situ ada soal pandang perkongruenan AX kongruen 1 dalam modulo 11 dan A aksen adalah solusinya. Sehingga A aksen kongruen 1 dalam modulo P. Maka hubungan A aksen dan AA aksen tampak pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Sekarang kita cek tabel ini. Nah, di sini A-nya 1 sampai 10. Kenapa? Karena di teorema 8.6 itu jika A aksen adalah solusi dari AX kongruen 1 modulo P, itu A-nya 1 sampai P-1. Nah, berarti ini P-nya kan 11 ya, bilangan primanya. Berarti 11 min 1 itu 10. Maka kita punya A-nya 1 sampai 10. Nah, ini A aksennya harus semuanya 1. Nah, A aksennya harus semuanya 1. Nah, untuk solusinya atau A aksennya, jika A-nya 1, maka solusinya itu harus 1. Jika A-nya 2, kita dapat cari. Kita dapat tentukan dengan rumus ini. A aksen kongruen 1 modulo P. Diketahui P-nya itu 11. Saya taruh sini ya. A aksen kongruen 1 modulo 11. Karena A-nya ialah 2, berarti 2 kali A aksen kongruen 1 dalam modulo 11.
Nah, jika kita terapkan solusinya itu 6. 2 kali 6 kongruen 1 modulo 11. 2 kali 6, 12. Berarti 12 kongruen 1 modulo 11. Betul ya? Karena kan rumusnya M membagi habis A min B. Berarti 12 min 1 itu 11. Betul. Kalau 3 kali 4. Betul, sama-sama 12. 4 kali 3 sama. 5 kali 9, 45. Kalau di min 1, 44. Betul. 11 membagi habis 44. 5 kali 9. 6 kali 2 sama. 7 kali 8, 56. 56 di min 1. Berarti 11 membagi habis 56 min 1. Terus 7 kali 8, 8 kali 7 sama. 9 kali 5 juga sama ini ya. Terus 10 kali 10, 100. Terus 11 membagi habis 100 min 1. Berarti tabel kebenarannya ini betul. Tabel hubungan A aksen, dan AA aksen. Namun ini juga bisa menyesuaikan dalam modulo berapa. Jika modulonya 13, nanti ini A-nya harus sampai 12. Karena P-1. Lanjut. Hasil perkalian pasangan yang kongruen modulo 11 dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini untuk menentukan apa saja yang kongruen, yang dimasukkan perkalian pengkongruenannya itu apa saja. Yang dimasukkan itu selain yang solusinya sama. Berarti yang ini kan 1 sama, tidak dimasukkan. 10 juga sama, tidak diikutsertakan. Nah, saya cari sumber lain, itu dapat menggunakan rumus P min 3 per 2. Nah, jika ini P-nya 11, kalau di min 3 kan 8. Di per 2, 4. Berarti betul, ada 4 perkongruenan. Nah, kita ambil 2 kali 6, kongruen 1 dalam modulo 11. Terus 3 kali 4, kongruen 1 modulo 11. Nah, karena ini 4 kali 3, berarti kan nanti 4 kali 3, kongruen 1 modulo 11. Sama aja. Sama dengan yang ini. Berarti ditulis salah satu saja. Karena tadi harus ada 4 perkongruenan. Terus, 5 kali 9, kongruen 1 modulo 11. Lanjut, 6 kali 2 sama. 7 kali 8, kongruen 1 dalam modulo 11. 8 kali 7 sama. 9 kali 5 sama. Nah, yang 10 tidak diikutsertakan. Terus, kita dapat mengatakan bahwa 2 merupakan inverse dari 6 modulo 11, atau dapat ditulis 6 inverse modulo 11 sama dengan 2, atau 2 inverse modulo 11 sama dengan 6. Kenapa bisa inverse? Coba dibuka lagi buku teori bilangannya. Yang bab 7. Teorema 7.12. Presentasi kedua kayaknya. Yang menjelaskan Pak Konting. Nah, nanti bisa dibuka lagi bab inverse. Kalau lupa, kalau ingat ya enggak. Lanjut aja. Saya lanjut. Nah, ini hasil perkalian semua bilangan pada ruas kiri akan kongruen dengan modulo 11 dengan satu pula, yaitu, nah ini semuanya ruas kiri dikalikan 2 kali 6 kali 4 kali 3 kali 5 kali 9 kali 7 kali 8. Kongruen 1 dalam modulo 11. Nah, jika kedua ruas dikalikan 10, maka diperoleh 1. Nah, ini kan dikalikan 10. Kalau dikalikan 1 kan juga tidak berpengaruh, toh. Ya, ngefek. Boleh dikalikan 1 pula. Berarti 1 kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, kali 6, kali 7, kali 8, kali 9, kali 10. Nah, kongruen 10, dua ruas dikalikan 10 ya, dalam modulo 11. Berarti ini dapat ditulis 10 faktorial kongruen 10 dalam modulo 11. 10 faktorial kongruen min 1 dalam modulo 11. Kenapa min 1? Ini kan bisa diresidu. 10 di min 11. Berarti 10 faktorial kongruen
min 1 modulo 11. Nah, sebetulnya kalau untuk contoh yang ini, mulai ini itu merupakan penerapan dari teorema 8.7. Nih, jika P bilangan prima, maka P min 1 faktorial kongruen min 1 dalam modulo P. Di sini diketahui P-nya 11. 11 min 1 faktorial berarti 10 faktorial kongruen min 1 dalam modulo P. Modulo 11. Nah, berarti betul. Nah, untuk teorema 8.7 ini akan dijelaskan teman saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Masduki, NIM 74. Saya akan menjelaskan teorema 8.7. Teorema 8.7. Jika P bilangan prima, maka P min 1 faktorial kongruen min 1 modulo P. Sekarang kita buktikan menggunakan teorema 8.5 yang sudah dijelaskan Mbak Muhim di awal tadi ya. Sekarang perhatikan kongruensi X kuadrat kongruen 1 modulo P untuk suatu bilangan P. P habis membagi X kuadrat min 1. X kuadrat min 1 kita faktorkan menjadi X plus 1 atau X min 1. Diperoleh P habis membagi X plus 1 atau P habis membagi X min 1. P habis membagi X plus 1. X plus 1 kongruen 0 modulo P. Plus 1 ini dipindah ruas. Sehingga X kongruen min 1 modulo P. Selanjutnya, P habis membagi X min 1. X min 1 kongruen 0 modulo P. Min 1 ini juga dipindah ruas, sehingga X kongruen 1 modulo P. Jika solusi persamaan kongruensi X kuadrat kongruen 1 modulo P dalam himpunan B, di mana anggota himpunan B itu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai P-1, persamaan tersebut berlaku X sama dengan P-1 atau X sama dengan 1. Nah, kenapa hanya X sama dengan 1 atau X sama dengan P-1 saja? Karena diambil angka yang terkecil, bilangan yang paling kecil, yaitu X sama dengan 1, ini merupakan paling terkecil, dan X sama dengan P-1 ini karena residunya terkecil. Untuk B, elemen anggota himpunan dari B sama dengan 1 dan P-1, sehingga dia mempunyai dua solusi, yaitu 1 dan P-1. Di buku kalian, tanda sama dengan ini menjadi tanda negatif. Itu yang benar adalah tanda sama dengan ya. Untuk B, elemen anggota himpunan B sama dengan 1 dan P-1, persamaan kongruensi BX kongruen 1 modulo P, BX kongruen 1 modulo P ini terdapat dalam teorema 8.6. Solusinya jika B1 elemen anggota himpunan B adalah B tidak sama dengan B1. Jadi apabila solusinya itu B1, elemen anggota dari himpunan B, berarti solusi B yang lain itu tidak sama dengan B1. Saya akan menambahkan pembuktian dari teorema 8.7. Langsung saja, misalkan untuk P sama dengan 2 min 1 faktorial sama dengan 1.
1 itu kongruen min 1 modulo 2. Begitu pula dengan P sama dengan 3. 3 min 1 faktorial sama dengan 2. 2 ini kongruen min 1 modulo 3. Begitu pula seterusnya. Setelah itu, kita dapat memasangkan A dan A aksen dari 2, 3, 4, sampai P-2, sedemikian sehingga kekongruenan A aksen kongruen 1 modulo P. Dari barisan 2, 3, 4, dan seterusnya sampai P-2, ini kita peroleh setengah P-3. Gunanya setengah P-3 ini untuk mengetahui banyaknya pasangan bilangan-bilangan yang kongruen modulo P dengan 1. Apabila ruas-ruasnya kita kalikan dengan setengah P-3 ini, maka hasil kalinya itu 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali seterusnya sampai P-2. Kongruen 1 modulo P. Setelah itu kita kalikan dengan P-1. Kita dapatkan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali seterusnya sampai P-2 kali P-1. Kongruen P-1 modulo P. Nah, barisan 1 sampai P-1 ini merupakan P-1 faktorial. P-1 faktorial kongruen P-1 modulo P. P-1 modulo P ini sudah ada di teorema 8.5. Sehingga hasilnya min 1 modulo P. P-1 faktorial kongruen min 1 modulo P. Sehingga teorema 8.7 terbukti. Baik, saya lanjutkan untuk contoh teorema 8.7 dan contoh teorema 8.8. Saya Habibatul Rahmania, NIM 46. Contoh teorema 8.7. Misalkan P sama dengan 7, tunjukkan bahwa 6 faktorial kongruen 6 modulo 7 atau 6 faktorial kongruen negatif 1 modulo 7. Penyelesaiannya di sini untuk contoh teorema 8.7 itu sama dengan teorema 8.6. Karena apa? Di dalam contoh teorema 8.6 itu hampir sama dengan teorema 8.7. Sama, berkelanjutan ya. Teorema 8.6 itu berkelanjutan dengan teorema 8.7. Untuk penyelesaiannya sendiri sama dengan contoh teorema 8.6. Perhatikan barisan bilangan 2 sampai 5. Ada 2, 3, 4, dan 5. Hasil kali pasangan modulo 7 adalah 2 kali 4 kongruen 1 modulo 7 dan 3 kali 5 kongruen 1 modulo 7. Kenapa di sini hanya mendapatkan 2? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Alia Fitrahani di dalam contoh 8.6 yang tabel itu loh, teman-teman. Nah, yang ini. Hampir sama dengan ini, sama untuk caranya. Nah, ini hasilnya. Kenapa tadi mendapat 2 itu? 2 kali 3 dan 3 kali 5 itu seperti itu. Kemudian jadi diperoleh 7 kurangi 3, ini 3 ya. Karena pada rumus referensi buku
itu P min 3 per 2. Jadi 7 kurangi 3 per 2 sama dengan 2 buah kongruen. Hasil kali semua bilangan pada ruas kiri akan kongruen modulo 7 dengan 1, yaitu 2 kali 3 kali 4 kali 5 kongruen 1 modulo 7. Ruas kiri ini kalikan, kita akan lihat kongruen 1 modulo 7. Nah, kemudian ruas kiri dan ruas kanan itu kita kalikan dengan 6, maka akan menjadi 6 faktorial kongruen. Maaf, ini kurang kongruen. 6 faktorial kongruen modulo 7 atau ditulis dengan 6 faktorial kongruen dengan negatif 1 modulo 7. Lanjut pada contoh teorema 8.8. Kenapa di sini teman-teman kita terangkan dulu contohnya untuk teorema 8.8? Karena agar teman-teman itu bisa memahami lagi, bisa lebih mudah memahami untuk teorema 8.8. Seperti itu. Jadi kita memberikan contoh terlebih dahulu. Tidak semua, biasanya kan para matematikawan kan itu menemukan masalah terlebih dahulu kan, menemukan masalah terlebih dahulu baru membuat rumus seperti itu. Jadi kita terangkan dulu untuk contohnya, kemudian nanti untuk teoremanya akan dijelaskan oleh Mbak Syifa. Saya bacakan dulu untuk teorema 8.8 agar lebih bisa menggambarkan bagaimana sih teorema 8.8. Jika P suatu bilangan prima ganjil, maka pengkongruenan X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo P mempunyai solusi bila dan hanya bila P kongruen 1 modulo 4. Untuk contohnya, selesaikan perkongruenan X kuadrat plus 1 kongruen 0 modulo 13. Nah, untuk penyelesaiannya, karena 13 adalah bilangan prima berbentuk 4K plus 1, K-nya berapa? Berarti K-nya 3. 4K plus 3K 13. Maka, pengkongruenan tersebut punya solusi, yaitu 13 dikurangi 1 per 2 faktorial. Kenapa bisa seperti ini? Nanti bisa kita buktikan di dalam contoh teorema di dalam teorema 8.8. Nah, sama dengan 13 kurangi 1, 12 per 2, 6 faktorial. 6 faktorial itu berapa? 720. 720 itu kongruen dengan 5 modulo 13. Maka kemudian kita substitusikan 5 pada X. Ini kita substitusikan menjadi 5 kuadrat plus 1. Itu berapa? 26. 26 itu kongruen dengan 0 modulo 13. Untuk contohnya itu sebagai sedikit untuk gambaran teman-teman memahami teorema 8.8. Agar lebih paham lagi tentang teorema 8.8 akan dijelaskan oleh Mbak Syifa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Nama saya Nina Syifa Ana 60. Teorema 8.8. Jika P suatu bilangan prima ganjil, maka pengongruenan X kuadrat plus 1 kongruen dengan 0 modulo P mempunyai solusi bila dan hanya bila P kongruen dengan 1 modulo 4. Maka bentuk ini angkat mempunyai solusi jika P-nya berbentuk 1 modulo 4. Seperti dalam contoh 8.8. P-nya 13, maka berbentuk 4K plus 1 atau 1 modulo P, dan ia mempunyai solusi yaitu 5. Dalam teorema ini akan dibuktikan apakah jika P-nya tidak sesuai dengan 1 modulo 4, maka apakah masih mempunyai solusi? Pembuktian, misalkan A adalah suatu solusi dari X kuadrat plus 1 kongruen dengan 0 modulo P,
maka A kuadrat kongruen dengan min 1 modulo P dan FPB dari A dan P sama dengan 1. Karena FPB dari A dan P sama dengan 1, menurut teorema Fermat, maka A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo P diganti menjadi bentuk A kuadrat pangkat setengah P min 1 kongruen dengan 1 modulo P. Ini diganti menjadi A kuadrat pangkat min setengah P min 1 karena A kuadratnya ini akan diganti menjadi min 1. Menjadi min 1 pangkat setengah P min 1 kongruen dengan 1 modulo P. Sehingga min 1 pangkat P min 1 per 2 kongruen dengan 1 modulo P. Jika bilangan prima berbentuk 4K plus 3 tampak tidak memenuhi, sebab akan didapat min 1 pangkat 2K plus 1 kongruen dengan 1 modulo P. 2K plus 1 ini didapat dari P min 1 per 2. 4K plus 3 min 1 per 2 hasilnya adalah 2K plus 1. Nah, 2K plus 1, jika K-nya 1, 2 kali 1 plus 3 plus 1 hasilnya 3. Min 1 pangkat 3, hasilnya tetap min 1. Jika K-nya 2, 2K plus 1 hasilnya 5. Jika min 1 pangkat 5, hasilnya tetap min 1. Min 1 kongruen 1 modulo P, yaitu P membagi habis 2 yang jelas salah. Jika bilangan prima berbentuk 4K plus 1, yaitu P kongruen dengan 1 modulo 4, untuk sebaliknya dibuktikan sebagai berikut. P min 1 kongruen dengan min 1 modulo P, P min 2 kongruen dengan min 2 modulo P, hingga P plus 1 per 2 kongruen dengan min P min 1 per 2 modulo P. Dan P min 1 faktorial kongruen dengan 1 kali 2 kali 3 hingga P min 1 per 2 kali P plus 1 per 2 hingga P min 2 dikali P min 1. Maka P min 1 faktorial 1 kali 2 kongruen dengan 1 kali 2 kali 3 hingga P min 1 per 2 kali min P plus 1 per 2 hingga min 2 min 1 modulo P. P min 1 faktorial kongruen dengan P min 1 per 2 dikali 1 kali 2 kali 3 dikali hingga P min 1 per 2 kuadrat modulo P, hingga menjadi P min 1 faktorial kongruen dengan 1 kali 2 kali 3 kali hingga P min 1 per 2 kuadrat modulo P. Sebab P sama dengan 4K plus 1 untuk suatu bilangan bulat positif K, sehingga min 1 pangkat P min 1 per 2 sama dengan 1 dikali P min 1 faktorial kongruen dengan P min 1 per 2 faktorial kuadrat modulo P. Kembali lagi ke teorema Wilson bahwa P min 1 faktorial kongruen dengan min 1 modulo P, maka min 1 faktorial dengan P min 1 per 2 faktorial kuadrat modulo P. Jadi P min 1 per 2 faktorial kuadrat adalah pengongruenan X kuadrat plus 1 kongruen dengan 0 modulo P. Jadi pengongruan ini mempunyai solusi. Jadi jika kita ingin mencari X kuadrat ini, kita menggunakan rumus P min 1 per 2 seperti pada contoh 8.8. Jadi
dia solusinya adalah 5. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, ada kejutan, yaitu latihan soal. Mari teman-teman simak latihan soal dari Teorema Wilson. Semangat teman-teman! Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas latihan soal nomor 1A. Nah, soalnya yaitu carilah solusi dari X kuadrat kongruen dengan 1 modulo 11. Nah, dari situ diketahui residu-residu terkecil modulo 11 adalah 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, dari situ bisa dicari solusinya melalui residu-residu terkecilnya tadi. 1 jadi 1x, 2x, 3x, sampai 10x. Nah, dari yang pertama yaitu 1x atau x kongruen dengan 1 modulo 11. Kemudian yang kedua yaitu 2x kongruen dengan 1 modulo 11. Karena 1 belum bisa dikongruenkan, maka 1 ditambah 11 jadinya 12 modulo 11. Nah, didapatkan X kongruen dengan 6 modulo 11. Kemudian yang 3X kongruen dengan 1 modulo 11. Seperti tadi, karena 1 tidak bisa dikongruenkan dengan 3X, maka 1 ditambah dengan 11 jadinya 3X kongruen dengan 12 modulo 11. Jadi X kongruen dengan 4 modulo 11. Kemudian yang 4X didapatkan X kongruen dengan 3 modulo 11. Kemudian yang 5X didapatkan X-nya yaitu kongruen dengan 9 modulo 11. Kemudian yang 6X. Nah, 6X solusinya X kongruen dengan 2 modulo 11. Kemudian yang 7X solusinya yaitu X kongruen dengan 8 modulo 11. Kemudian yang 8X yaitu X-nya kongruen dengan 7 modulo 11. Kemudian yang 9X, X-nya jadinya X kongruen dengan 5 modulo 11. Kemudian yang terakhir yaitu 10X kongruen dengan 1 modulo 11 didapatkan X-nya yaitu kongruen dengan 10 modulo 11. Nah, jadi solusi dari X kuadrat kongruen dengan 1 modulo 11 adalah 1 dan 10 sesuai dengan teorema 8.5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofiati, NIM 49 dari Tadris Matematika B3. Saya akan menjelaskan sedikit latihan soal, yaitu tentukan solusi dari X kuadrat kongruen 1 modulo 13. Dilihat dari soalnya, itu seperti teorema 8.5 ya, yaitu apabila ada X kuadrat kongruen 1 modulo P, maka memiliki dua solusi, yaitu 1 dan P-1. Terus dilihat dari soal tadi kan X kuadrat kongruen 1 modulo 13. Modulnya kan 13. Berarti kita bisa mendapatkan himpunan dari residu-residu terkecil dari modulo 13. Berapa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12. Kan residu terkecil kan 1 sampai P-1. Berarti untuk mencari solusi X kuadrat kongruen 1 modulo 13, kita harus mencari solusi dari residu-residu terkecil dari modulo 13 itu sendiri, yaitu solusi dari X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X, sampai 12X. Kita cari solusinya ya. Solusi dari X kongruen 1 modulo 13 yaitu 1. Solusi dari 2X kongruen 1 modulo 13. 2X kongruen 1 modulo 13 kan belum bisa dikongruenkan. Kita tambahkan antara sisa dan modulonya, yaitu 1 dan 13 menjadi 14. Jadi 2X kongruen 14 modulo 13 kan sudah bisa dikongruenkan ya, menjadi
X kongruan 7 modulo 13. X kongruan 7 modulo 13. Terus solusi dari 3X kongruan 1 modulo 13. Karena belum bisa dikongruenkan, kita tambahkan antara sisa dan modulonya sampai bisa dikongruenkan. Menjadi X kuadrat kongruan 14 modulo 13. 3X kongruan 27 modulo 13. Menjadi X kongruan 9 modulo 13. Solusi dari 4X kongruan 1 modulo 13. 4X kongruan 14 modulo 13. 4X kongruan 27 kongruan 13. 4X kongruan 40 modulo 13 menjadi X kongruan 10 modulo 13. Solusi dari 5X kongruan 1 modulo 13. 5X kongruan 14 modulo 13. 5X kongruan 27 modulo 13. 5X kongruan 40 modulo 13 menjadi X kongruan 8 modulo 13. Solusi dari 6X kongruan 1 modulo 13. 6X kongruan 14 modulo 13. 6X kongruan 27 modulo 13. 6X kongruan 40 modulo 13. 6X kongruan 66 modulo 13 menjadi X kongruan 11 modulo 13. Solusi dari 7X kongruan 1 modulo 13. 7X kongruan 14 modulo 13 menjadi X kongruan 2 modulo 13. 8X kongruan 1 modulo 13. 8X kongruan 14 modulo 13. 8X kongruan 27 modulo 13. 8X kongruan 40 modulo 13 menjadi X kongruan 5 modulo 13. Solusi dari 9X kongruan 1 modulo 13. 9X kongruan 14 modulo 13. 9X kongruan 27 modulo 13 menjadi X kongruan 3 modulo 13. 10X solusi dari 10X kongruan 1 modulo 13. 10X kongruan 14 modulo 13. 10X kongruan 27 modulo 13. 10X kongruan 40 modulo 13. X kongruan 10 modulo 13. Terus solusi dari X 11X kongruan 1 modulo 13. 11X kongruan 14 modulo 13. Kita cari sampai bisa dikongruenkan ya. Yang bisa kan 66. Berarti X 11X kongruan 66 modulo 13 menjadi X kongruan 6 modulo 13. Terus solusi dari 12X kongruan 1 modulo 13. Kita tambahkan seperti yang awal-awal tadi antara sisa dan modulonya. Jika ditambahkan, kita akan mendapatkan 12X kongruan 144 modulo 13. Terus kita kongruenkan ya menjadi X kongruan 12 modulo 13. Dilihat dari hasil solusi residu terkecil itu, kan tadi kan solusi dari 1X itu 1, solusi dari 2X itu 7, solusi dari 3X itu 9, solusi dari 4X itu 10, solusi dari 5X itu 8, solusi dari 6X itu 11, solusi dari 7X itu 2, solusi dari 8X itu 5, solusi dari 9X itu 3, solusi dari 10X itu 10, solusi dari 11X itu 6, dan solusi dari 12X itu 12. Jadi hasil solusi dari residu terkecil modulo 13 itu adalah himpunan dari residu terkecil modulo 13 itu sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan ya, yang teorema 8.5 itu memiliki tepat dua solusi, yaitu 1 dan P-1. Berarti X kuadrat kongruan 1 modulo 13 itu memiliki solusi 1 dan 12.
Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya latihan soal nomor 2. Tunjukkan bahwa 18 faktorial kongruen min 1 dalam modulus 19. Nah, berarti ini kan termasuk dari bentuk soal teorema 8.7, yaitu P min 1 faktorial kongruen min 1 dalam modulo P. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama, cari dulu ada berapa perkongruenan dengan rumus setengah P min 3. Berarti setengah kali 19 dikurangi 3, setengah kali 16 ada 8. Nah, didapatkan ini, ada 8 perkongruenan. Dari mana ini semua? Nah, didapatkannya dari ini, rumus teorema 8.6. A kali A aksen kongruen 1 dalam modulo P. Berarti didapatkan 2 kali 10 kongruen 1 dalam modulo 19. Nah, 3 kali 13 kongruen 1 modulo 19. 4 kali 5 kongruen 1 modulo 19. Sampai 14 kali 15 kongruen 1 dalam modulo 19. Berikutnya, semua yang berada di ruas kiri ini dikalikan. Yang berada di ruas kiri ya. Jadi 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 kali 11 kali 12 kali 13 kali 14 kali 15 kali 16 kali 17 kongruen 1 modulo 19. Lalu kedua ruas dikalikan 18. Nah, dikali 18 dan juga dikali 1. Kan tidak berpengaruh. Nah, ini berarti kongruen 18 dalam modulo 19. Didapatkan 18 faktorial kongruen 18 modulo 19. Nah, kemudian didapatkanlah 18 faktorial kongruen min 1 dalam modulo 19. Dan untuk latihan soal nomor 3. Buktikan bahwa 2P min 3 faktorial plus 1 kongruen dengan 0 modulo P jika P-nya itu untuk bilangan prima lebih dari 5. Penyelesaiannya kita menggunakan teorema 8.7. Teoremanya tadi berbunyi kan P min 1 faktorial kongruen dengan negatif 1 modulo P. Nah, untuk pembuktian ini kita menggunakan yang ini, yang sudah dijelaskan Mbak Nibila. Ada penambahan untuk pembuktian 8.7 ya, yang ini. Nah, maka langkahnya 2P min 3 faktorial plus 1 kongruen 0 modulo P. Langkah-langkahnya P min 3 faktorial min 2 kali min 1 kongruen negatif 1 modulo P. P min 3 faktorial kali P min 2 kali P min 1 kongruen negatif 1 modulo P. Jadi hasilnya kita dapatkan P min 1 faktorial kongruen dengan negatif 1 modulo P. Jadi terbukti bahwa 2P min 3 faktorial plus 1 itu kongruen dengan 0 modulo P, dan P-nya itu bilangan prima yang lebih dari 5. Terima kasih, silakan dilanjut. Soal berikutnya, tentukan sisa apabila 15 faktorial dibagi oleh 17. Dalam menjawab soal mengenai sisa pembagian bilangan, kita harus memperhatikan bilangan yang dibagi dan pembaginya. Dalam soal ini diketahui bahwa bilangan yang dibagi 15 faktorial dan pembaginya 17, yang mana 17 ini merupakan bilangan prima. Nah, penyelesaiannya 15 faktorial itu kan 15 dikali 14 dikali 13 sampai dengan dikali 1. Kalau kita mau menghitung 15 faktorial kemudian dibagi dengan 17 kan terlalu banyak dan besar bilangannya. Nah, kita dapat menyelesaikan soal ini dengan menyusun faktor-faktornya yang merupakan hasil kali sepasang-sepasang bilangan yang kecil. Kita dapatkan 15 kali 2 sama dengan 30, dibagi 17, sisanya 13. 14 dikali 3 sama dengan 42, dibagi 17, sisa 8.
13 dikali 4 sama dengan 52 dibagi 17 sisa 1. 12 dikali 5 sama dengan 60 dibagi 17 sisa 9. 11 dikali 6 sama dengan 66 dibagi 17 sisa 15. 10 dikali 7 sama dengan 70 dibagi 17 sisa 2. Dan 9 dikali 8 sama dengan 72 dibagi 17 sisa 4. Kemudian kita dapat menuliskan sisa-sisa pembagian tadi dalam bentuk 13 dikali 8 kali 1 kali 9 kali 15 kali 2 kali 4 modulo 17. Kemudian kita kalikan 13 dikali 8 hasilnya 104, 9 kali 4 hasilnya 36, dan 15 kali 2 hasilnya 30. Dapat kita tulis 104 kali 36 dikali 30 modulo 17. Kemudian 104 dibagi 17 sisa 2. 36 dibagi 17 sisa 2 dan 30 dibagi 17 sisa 13. Dapat kita tuliskan 2 dikali 2 dikali 13 modulo 17. Kemudian kita kalikan menghasilkan 52. 52 modulo 17. Nah, 52 ini dibagi dengan 17, dia sisa 1. Dapat kita tulis 1 modulo 17. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 15 faktorial dibagi dengan 17 bersisa 1. Contoh soal teorema 8.8. Selesaikan perkongruenan x kuadrat plus 1 kongruen dengan 0 modulo 17. Penyelesaian, karena 17 adalah bilangan prima berbentuk 4K plus 1, maka perkongruenan tersebut yaitu 17 min 1 per 2 faktorial sama dengan 8 faktorial sama dengan 40.320 kongruen dengan 13 modulo 17. Kemudian substitusikan 13 pada X dari pengongruenan tersebut yaitu 13 kuadrat plus 1 sama dengan 170 kongruen dengan 0 modulo 17. Alhamdulillah, presentasi dari kelompok 4 sudah selesai. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Stay safe and stay healthy.